Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat selalu, sehat keluarga ya. Semoga dilindungi oleh Allah, dilancarkan rezeki dan juga usaha positifnya. Dan gue ingatkan dari awal, jangan judol Sobat Football United. Sayangi keluarga, sayangi orang-orang terdekat. Ada informasi-informasi ini yang ingin gue bahas di video kali ini. Sebagian besar diambil dari interview ataupun podcast ini dari Laurie Whitwell ya, dimana Laurie Whitwell ini memberikan banyak informasi kabar terkait dengan pemain-pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Tentu saja ada Carlos Baleba di sana. Langsung gua ke Baleba. Jadi Laurie Whitwell mengatakan ya bahwa keputusan dari Brighton ini sangat-sangat penting karena sang pemain memiliki kontrak sampai dengan tahun 2028 plus 1 tahun. Jadi dia ini terkunci di Brighton. Ini terasa seperti mereka ini tidak memiliki, atau para pemain ini ya tidak memiliki lebih ke klub lah ya. Klub yang lebih memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang mereka ingin lakukan terhadap sang pemain, terhadap Carlos Baleba, karena memang kontraknya ini masih sangat panjang sekali. Opininya sendiri ataupun pendapatnya sendiri ini penting, penting juga ya, artinya apa keinginan dari Baleba ini juga penting juga. Dan ini sudah pernah dikatakan kalau dia ini sebenarnya ingin atau punya keinginan juga ya, ataupun terbuka untuk ke Old Trafford. Dan dari kubu sang pemain pun juga sudah mengetahui kira-kira paket gaji, paket bonus dan lain-lain yang ditawarkan oleh Manchester United. Para pemain dari Manchester United juga sudah melakukan komunikasi dengan Carlos Baleba tentang keadaan saat ini ya di klub. Dan apa yang mereka katakan, mereka ini cukup senang dengan situasi saat ini. Jadi para pemain ini juga mengkomunikasikan hal tersebut kepada Carlos Baleba. Jadi ini memang ada kontak ya dari beberapa pemain Manchester United. Leny Yoro yang kabarnya juga sempat ya kan berada satu tim, pernah bermain dengan Carlos Baleba. Andre Onana tentu saja di tim nasional Kamerun ya, senior dari Carlos Baleba. Dan pemain-pemain lain juga kemungkinannya ini sudah pernah memberikan komunikasi kepada Carlos Baleba terkait dengan keadaan di Manchester United, bahwa mereka ini happy di klub. Pihak penengah ataupun intermediaris ini juga bekerja di proses ini. Dan Brighton ini tetap menegaskan kalau Baleba tidak untuk dijual. Tapi menurut Laurie Whitwell ya, itu merupakan poin awal dari situasi seperti ini. Anda memiliki sebuah klub yang sangat ingin memiliki sang pemain, dan bahkan ini datang langsung dari sang pelatih ya, Ruben Amorim. Jadi situasinya kalau menurut gue dari apa yang berkembang terkait dengan Carlos Baleba ini, memang ini bukan hal yang mudah, sudah pernah gue katakan ya. Tapi yang menarik bagaimana Laurie Whitwell, jurnalis yang sangat memiliki kredibilitas yang sangat bagus ini, mengatakan kalau apa yang disebutkan oleh Brighton bahwa mereka tidak ingin melepas atau tidak ada rencana melepas Baleba, ini sering sekali merupakan poin awal dari pergerakan sang pemain. Karena ketika sang pemain misalnya teryakinkan dia ingin pindah ke klub lain ya kan, ini bisa jadi merubah situasinya. Banyak juga kejadian-kejadian di klub lain seperti itu ya kan. Ada pemain yang diincar oleh klub lain, lalu klub yang memiliki saat itu mengatakan bahwa ya mereka tidak ada rencana untuk menjual sang pemain, tapi sang pemain akhirnya teryakinkan dan akhirnya bisa lepas. Dan biasanya lepasnya dengan angka yang sangat tinggi. Dari Miguel Delany, Independent ya, dari The Independent mengatakan bahwa Manchester United ini sangat aktif mengejar Baleba dan Ruben Amorim sangat menginginkan sang gelandang. Brighton, nah ini yang menarik ya, Brighton ini ingin angka sekitar 120 juta pounds. Wow, 120 juta pounds itu berarti sekitar 140 juta euro Sobat Football United. Ini angka yang silahkan dinilai sendiri ya, 140 juta euro. United
masih mempertimbangkan pembayaran paket pembayaran ya, mungkin 80 juta pounds di depan dengan add-ons. Add-onsnya berarti akan sangat banyak sekali karena 80 juta pounds, add-onsnya masih tersisa kurang lebih 40 juta pounds. Ini apakah Brighton mau menerimanya? Ini juga hal yang menarik ya, dan gue yakin pun juga 80 juta pounds ini akan dibayar dengan installment ataupun cicilan yang dalam jangka waktu yang tidak pendek ya. Atau pemain seperti Jadon Sancho juga mungkin akan ditawarkan, tapi Brighton nampaknya tidak akan menerima hal tersebut. Iyalah, siapa juga yang ingin menerima Jadon Sancho dengan situasi dengan Chelsea dan lain-lain. Yang menurut gue ini juga merupakan sebuah lampu merah bahkan atau lampu kuning. Oke, itu tadi situasi dengan Carlos Baleba. Situasinya menurut gue sampai dengan saat ini masih sangat complicated, walaupun ada juga yang mengatakan ya kalau penawaran terhadap Carlos Baleba ini akan terjadi dengan segera. Manchester United memiliki atau sudah melakukan pertemuan ya manajemennya ini di hari Selasa dengan Ruben Amorim, dan hal ataupun kejadian saat ini bisa jadi sangat intens. Amorim secara jelas menginginkan Carlos Baleba di musim panas ini. Oke, itu tadi terkait dengan Carlos Baleba. Sebentar, gue masih ingin mencari-cari apakah ada kabar lain. Ternyata tidak ada kabar lain. Oh, David Ornstein juga memberikan update terkait dengan Carlos Baleba. Para pemain Manchester United ini memberikan penghubung kepada sang pemain, Leny Yoro contohnya, dan mungkin juga para pemain tim nasional Kamerun yang bermain di Manchester United. Mereka telah melakukan kontak dengan Baleba untuk menjelaskan proyek dan juga potensi dari pergerakannya. Ini yang disebutkan oleh David Ornstein. Banyak orang di kedua klub tidak melihat sebelumnya pergerakan ini terjadi, tapi Anda harus ada di sana untuk memenangkannya. Tidak ada keraguan ya terkait dengan mencoba di pintu depan dan menanyakan pertanyaan. Dan ini apa yang Manchester United lakukan. Artinya Manchester United berusaha untuk mengeksplorasi situasi dari Carlos Baleba. Kalau harganya ini kembali dan terlalu tinggi, ya diasumsikan Manchester United tidak akan berlanjut lebih jauh. Tapi kalau ada hal yang bisa diraih ya, mungkin ada ada kemungkinan untuk ada eksplorasi lanjutan. Ada kemungkinan ya akan ada perang yang sengit untuk mendatangkan Baleba musim panas tahun depan, dengan beberapa klub besar siap untuk mendatangkannya. Jadi Manchester United berpikir ya, kenapa tidak bergerak lebih awal daripada menantikan perburuan ya, katakanlah seperti itu, dengan klub-klub lain di musim panas tahun depan. Tapi balik lagi sih, menurut gua ini juga terkait dengan situasi ekonomi. Oke, kita bisa berbicara sekali lagi tentang keadaan teknis, misalnya apakah Baleba ini sesuai atau Manchester United percuma mendatangkan pemain-pemain depan, tapi kalau lini tengahnya tidak bagus dan lain-lain. Jangan lupa Baleba ini juga usianya masih muda, masih harus dibentuk lagi dan lain-lain. Secara kalau dikesampingkan faktor ekonomi atau situasi finansial, gue sepakat sih bahwa mendatangkan Baleba ini ya saat inilah gitu loh. Masih ada Casemiro, masih ada mungkin juga situasi Kobbie Mainoo, Ugarte. Ini juga butuh pesaing ya. Dan ketika dua hal itu dikombinasikan, lalu misalnya diasumsikan dengan kedatangan Baleba, ini merupakan hal yang perfect. Mungkin efek dari Baleba tidak akan langsung terasa musim ini. Mungkin ada tapi tidak konsisten, masih belum secara stabil. Namun bisa lebih diharapkan efeknya ini musim depan. Dan ini kan ada hal yang bersambungan dan juga berkelanjutan. Nah, kalau misalnya didatangkan musim panas tahun depan, kesulitan mendatangkan itu juga besar karena ada pesaing tadi dikatakan ya. Juga proses itu sendiri terhadap Baleba di tim Manchester United ini juga menurut gue tidak semudah katakanlah seperti itu kalau bisa didatangkan musim panas kali ini. Cuman ya kita tambahkan faktor finansial itu tadi yang menurut gue ini tantangannya sangat besar sekali ya. Bergerak ke
ke Rasmus Højlund dulu mungkin ya, atau ke Donnarumma deh, karena Donnarumma ini juga banyak diinformasikan dikaitkan dengan Manchester United dari Dean Jones Soccer. Manchester United ini melihat kemungkinan pergerakan peminjaman ya terhadap Gianluigi Donnarumma kalau mereka tidak bisa mendapatkan pergerakan Andre Onana keluar secara permanen. Ini yang disebutkan. Sementara Laurie Whitwell menyebutkan ya, dan menurut gue ini yang lebih kredibel, informasi yang saya dapatkan, dia bukan seseorang yang Manchester United tuju saat ini. Jadi ini hanya seperti kayak gelembungan berita saja ya di media saat ini. Jadi ini merupakan statement yang jelas ya, kalau memang Manchester United tidak dalam situasi bergerak mendatangkan Gianluigi Donnarumma, walaupun mungkin banyak fans juga yang menginginkan adanya penambahan penjaga gawang, tapi gue sudah pernah mengatakan dan akan gue ulangi lagi, bukan hanya terkait dengan baru bisa mendatangkan pemain baru kalau ada kiper yang lepas ya, khusus untuk penjaga gawang, tapi juga gue menilai bahwa penjaga gawang seperti apa yang ingin didatangkan oleh Manchester United. Gue berpikir lebih ke posisi nomor 2, bukan posisi nomor 1. Dan Donnarumma jelas, dia ini adalah penjaga gawang nomor 1, bukan penjaga gawang nomor 2. Mungkin yang bisa didatangkan adalah penjaga gawang nomor 2 dengan orientasi akan dijadikan penjaga gawang nomor 1 di musim-musim selanjutnya. Itu yang paling memungkinkan kalau berbicara terkait dengan mendatangkan penjaga gawang saat ini, di bursa transfer saat ini. Gue lebih menilai Manchester United dengan segala keterbatasannya ya, termasuk juga waktu dan juga dana, biaya dan lain-lain, lini depan sudah selesai, sekarang bergerak ke lini selanjutnya, yaitu adalah lini tengah. Menurut gue seperti itu. Dan kalau ini sudah terpenuhi lini tengah ini, mereka akan berhenti. Mereka akan lebih fokus ke misalnya penjualan pemain ya, dan lain-lain, baru mungkin di bursa transfer selanjutnya mendatangkan pemain di lini lainnya. Itu tadi ya. Dan terkait dengan lini lainnya, ini juga ada informasi terkait dengan Rasmus Højlund. Oke. Dari La Gazzetta dello Sport Itali, Rasmus Højlund ini nampaknya teryakinkan ya, atau dia tetap berpikir bahwa dia bisa bermain, mendapatkan kesempatannya di Manchester United walaupun ada kompetisi. Dia ingin mendapatkan hasil setelah 2 tahun. Iglitare, ini perwakilan dari AC Milan, terbang ke Manchester United untuk mendapatkan kata iya dari Rasmus Højlund. Tapi Iglitare tidak akan menunggu selamanya. Kalau Rasmus Højlund tidak memberikan lampu hijau di beberapa waktu ke depan, Milan akan bergerak ke target lainnya. Laurie Whitwell mengatakan ya, bahwa AC Milan ini sedang melihat ke hal tersebut. Ada beberapa klub lain yang juga melihat ke Rasmus Højlund. Dan ini tergantung apa yang Manchester United inginkan. Oke, kita bisa katakan bahwa Manchester United ingin Rasmus Højlund cabut, tapi kan tidak bisa hanya itu saja Sobat Football United. Ada juga hal-hal detail terkait dengan angka misalnya. Oke, Manchester United ingin Rasmus Højlund cabut, tapi kan tidak mungkin dengan angka sembarangan ya kan. Ada angka-angka yang harus dicapai juga oleh klub peminatnya. Nah, yang mereka bisa terima kalau mereka ingin menjual Rasmus Højlund, mereka tidak akan, atau mereka menginginkan ya, angka sekitar 45 juta pounds. Ini ada relevansi dengan PSR. Sorry. Kalau Anda melihat kerugian-kerugian ya dari para pemain setelah dijual, ini akan memberikan impact ke PSR. Dan ini berarti Anda harus memiliki cash ya, ataupun uang yang cukup. Jadi ini merupakan sesuatu antara keuangan dan perhitungan PSR. Mungkin ini akan peminjaman, tapi pada akhirnya mereka juga menginginkan biaya peminjaman. Gajinya tidak begitu tinggi, jadi ini bukan merupakan penghematan yang besar kalau Rasmus Højlund ini pergi dari Manchester United dari sisi gaji lalu dipinjamkan ya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa klub seperti Red Bull Leipzig, Borussia Dortmund, dan juga Newcastle yang mungkin akan tertarik. Tapi situasi saat ini dia mengatakan kalau dia ingin stay di Manchester United. Ini yang dikatakan oleh Laurie Whitwell.
Dan kalau gua cari-cari kabar lain ya dari Fabrizio Romano misalnya mengatakan bahwa AC Milan saat ini terdepan terkait dengan Rasmus Højlund dari Manchester United. Pembicaraan ya dari sisi pemain ini terus dilakukan ya, menawarkan project kepada Rasmus Højlund dan membuka pintu untuk ke AC Milan. Biaya peminjaman biaya peminjaman 6 juta euro dan biaya pembelian 45 juta euro ya. Dan juga gaji dibayar penuh. Bahkan ada yang sudah mengatakan bahwa Rasmus Højlund mengatakan iya ke AC Milan ya. Ini dari Damiano Erfaina. Anto Vitiello ini mengatakan bahwa ada optimisme yang berkembang di kubu AC Milan terkait dengan perkembangan saat ini terkait dengan Rasmus Højlund. Disebutkan kesepakatan mendapatkan momentumnya dan angka-angka final terkait dengan biaya peminjaman dengan opsi pembelian ini masih terus didiskusikan dengan Manchester United. Kita lihat ini akan kemana ya. Rob Dawson dari ESPN ini juga merupakan sumber yang kredibel. Rasmus Højlund ini masih tidak ingin meninggalkan Manchester United musim panas ini. Dia ini ya khawatir. Tapi dia ini khawatir. Dia ini harus cabut untuk mendapatkan waktu reguler musim ini. Sebenarnya dia tidak ingin cabut, tapi dia ingin mendapatkan menit bermain yang juga tetap tinggi. Sumber dekat di Rasmus Højlund mengatakan ya, kalau dia ini sebenarnya khawatir dengan situasi meninggalkan Manchester United karena dia ini bercita-cita ya, dia ini sangat ingin sebenarnya dari dulu itu bermain di Manchester United dan dia telah melakukannya melalui FC Copenhagen, Sturm Graz dan juga Atalanta. Jadi ini merupakan impian dari Rasmus Højlund untuk bermain di Manchester United dan ini merupakan situasi yang menurut gua menarik dan penting, bahkan ketika sang pemain memiliki semacam kayak keinginan kuat ataupun bahkan cita-cita bermain di Manchester United, katakanlah seperti itu, dan dia berhasil menemukannya walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan, katakanlah seperti itu ya, dari sisi misalnya ada ancaman dari menit bermain yang berkurang dan lain-lain. Tapi kalau motivasi dan juga karakternya kuat ya kenapa tidak gitu loh. Di sisi lain gue tetap berpikiran bahwa Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan Benjamin Sesko saja, walaupun dia memiliki katakanlah reputasi yang luar biasa ya dari sisi potensi, diincar oleh klub banyak, Arsenal, bahkan kabarnya Barcelona pun juga demikian. Tapi tetap yang namanya pemain pasti ada off-nya, pasti ada turunnya, apalagi dia masih pemain muda, butuh adaptasi, butuh support dan lain-lain. Tidak cukup menurut gua hanya Benjamin Sesko saja untuk satu musim 38 pertandingan liga ditambah Piala FA dan juga Piala Liga. Bahkan dengan Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee pun juga gue tidak cukup gitu loh. Bagaimana dengan Cido? Musim lalu ada banyak pendapat terkait dengan Cido ya. Bahkan gue ingat ketika Manchester United kesulitan di salah satu kompetisi yang diikuti, gue lupa apa musim lalu ya. Pada saat itu striker sangat tipis dan Cido salah satu pemain yang bisa diandalkan, bahkan dianggap bisa menjadikan solusi lini depan Manchester United. No, Cido masih muda, masih butuh perkembangan, masih butuh pengalaman dan lain-lain. Dan dengan tekanan yang sangat besar ini juga tidak mudah ya bagi pemain muda. Sehingga intinya tidak bisa mengharapkan pemain seperti Cido. Jadi Joshua Zirkzee dan Cido jelas tidak cukup untuk menjadi backup ataupun support pesaing kompetisi dari seorang Benjamin Sesko. Dan misalnya kalau seandainya Rasmus Højlund cabut gitu, gue tetap berpikir Manchester United idealnya mendatangkan striker baru lagi sih. Untuk itu tadi, kompetisi, penjaga kedalaman squad dan lain-lain. Karena ini sangat penting. Manchester United dalam 2 musim belakangan ya, lini depannya tidak bekerja secara maksimal. Dan ini berpengaruh sangat signifikan ke peringkat permainan juga Manchester United di atas lapangan. Oke, dan kabar terakhir gue ingin berbicara terkait dengan keadaan Alejandro Garnacho ya, karena ada beberapa situasi dari Darmeset ini dari Sky Sport mengatakan bahwa Manchester United saat ini berekspektasi Chelsea untuk membuat tawaran resmi untuk Alejandro Garnacho. Manchester United memberikan valuasi di angka 50 juta pounds. Oh wow. Dan Chelsea percaya mereka bisa mendatangkan dengan angka lebih rendah ya. Ini yang disebutkan oleh Sky Darmeset. Dan dari Laurie Whitwell mengatakan ya, oke, ini menarik nih. Ini akan jadi Chelsea. Ini merupakan ekspektasi sepanjang musim panas.
Dan saat ini sepertinya mereka membuat progres, dan memang ada progres tersebut. Dari apa yang saya ketahui sampai dengan poin ini, mereka telah menawarkan pertukaran ya di kesepakatan ini, tapi ditolak oleh Manchester United. Tapi ini akan selesai, tidak tahu di angka berapa. Pembicaraan ini memiliki progres sampai dengan saat ini. Chelsea akan menunggu sampai dengan bursa transfer ditutup, karena sepertinya Manchester United akan bisa melepas dengan angka lebih rendah. Dan sekarang ini situasi kok lebih ke situasi keuangan ya, berapa angkanya. Nah, Chelsea memiliki situasi keuangan yang ditawarkan tersendiri dari apa yang diharapkan oleh Manchester United. Nampaknya mereka tidak sepakat ya di angka tersebut, sehingga Chelsea lebih memilih untuk menunggu sampai dengan periode akhir. Apakah Manchester United akan turun di angka yang diinginkan oleh Chelsea, tapi tidak diketahui ya berapa angka tersebut. Gua sendiri memperkirakan di angka mungkin sekitar 40-45 juta euro, bukan pounds ya, 40 juta euro. Di sini sangat-sangat rendah sekali dari apa yang diinginkan oleh Manchester United. Dan apalagi kalau kita melihat misalnya dari situasi di bulan Januari kemarin, di mana Napoli sempat datang di angka sekitar 60-an ya. Ini bisa dikatakan sebuah dalam tanda kutip kegagalan dari manajemen Manchester United, karena strategi mereka terhadap Alejandro Garnacho ini tidak berhasil. Mereka justru mendapatkan angka yang lebih rendah kan. Tapi apapun itu, menurut gua pemain yang sudah tidak diinginkan lagi oleh klub, oleh pelatih, bisa dilepas. Ini merupakan salah satu faktor positif lainnya di kejadian ini. Walaupun ada bumbu-bumbu Garnacho yang mengatakan, mengancam begitu ya, kalau tidak dilepas ke Chelsea 6-12 bulan dia memilih untuk tidak bermain dan lain-lain. Ya, menurut gue ini hanya omong kosong saja, karena pada akhirnya menurut gue secara dengan amatiran Manchester United akan melepasnya ke Chelsea. Harapan gue sekali lagi ada di angka sekitar 40-45 jutaan ya. Mungkin itu juga dengan add-ons. Situasi yang sulit bagi Manchester United. Tapi kita lihat nih akan seperti apa kesepakatan ini terjadi pada akhirnya nanti. Kurang lebih seperti itu update-update kabar, sekaligus juga pembahasannya secara ringan amatiran. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.